Kawan yang sangat saya sayangi masyarakat Indonesia, ya tadi dokter sudah menyampaikan kesaksian ya sesuai dengan BAP, sesuai dengan fakta, sesuai dengan hasil lab ya, bahwa memang di awal-awal di bulan Juli Agustus itu produk yang dokter beli, dokter masukin ke lab itu tidak pernah dilepas segelnya. Jadi pada saat dokter beli, dokter langsung memasukkan produk tersebut ke lab asli. Jadi dengan nama Glavidia. Jadi sempat kaget, mungkin ada bukti baru ya yang kita sempat keluarkan ya, kaget karena kok bisa nama Glavidia terpampang di situ. Whitening booster serum vitamin C. Begitu juga dengan Hanasui ya. Itu jelas banget. Jadi kenapa kok dokter benar-benar kecewa, marah karena seorang Reza Gladys dokter katakan penipu, pembohong, tukang fitnah. Pada saat dia bilang dokter itu dibayar oleh brand Hanasui, itu keji sekali loh. Jahat luar biasa. Kenapa kamu bisa mengatakan seperti itu dan bilang di VT, ngaku Sarno. Dan pada saat di pengadilan kamu bilang tidak mengenal namanya Sarno. Allah begitu mudah menunjukkan siapa kamu sebenarnya. Dan dokter bilang, yang dokter sampaikan itu adalah backingan dokter itu Allah. Allah akan bongkar siapa kalian sebenarnya. Seperti itu ya. Jadi tadi dokter tunjukkan hasil lab ya sesuai dengan kenyataannya bahwa produk yang biasanya dijual oleh Reza 1.500.000 ya, dok punya buktinya yang paketan yang retinol, anti aging itu kan anti penuaan. Bagaimana bisa membantu mengurangi penuaan kalau kadar retinolnya di angka 0,0000 sekian gitu. Sementara dokter bandingkan dengan MS Glow Elixir dengan harga yang dokter beli sekitar 100 ribuan, harganya di retinolnya di angka 0,024 dan dokter ya tidak dibayar oleh MS Glow, gak kenal sampai detik ini Bang Sunan ya. Dokter tidak tahu rumahnya yang namanya MS Glow, padahal dokter pernah jadi saksi di Saru Malang. Sampai detik ini, wallahi demi Allah, dokter tidak tahu kediaman Sandi, kediaman Gilang di mana. Karena dokter tahu jadi saksi di mana, tinggal di hotel. Begitu dokter benar-benar jaga. Ya, jadi jangan digiring yang nggak karu-karuan gitu loh. Kan dokter tadi tunjukkan sebenarnya pada saat dokter ketemu dengan Mufid di Pecel Pele, ya dokter ajakin dia makan di pinggir jalan. Nggak apa-apa ya. Pada saat itu dia pakai mobil warna merah Mini Cooper kalau nggak salah. Dia ke rumahnya dokter pakai mobil merah Mini Cooper ya, bersama dengan para pengawalnya. Pada saat itu dia datang, dokter ajak, ya udah yuk kita makan di Celele. Udah, dia bilang enak loh jadi kayak kita nih, biasa aja hidupnya, nggak perlu kebanyakan gaya gitu. Udah, sekarang kamu perbaikin aja produk kamu. Di situ dokter nggak sebutin apapun loh, nominal atau malah dia yang bilang, Kak bisa nggak ya datanya dirubah menjadi data ini? Itu di handphonenya ada loh yang disita, kenapa nggak dibahas tadi? Ada. Jadi perubahan hasil lab yang dia minta, tapi dokter nggak mau. Dokter bilang, ngapain sih? Kamu tunggu aja konten yang berikutnya. Kan itu yang ada di pasaran saat ini. Kenapa dokter harus merubah data mengikuti permainan kamu, mengikuti apa mau kamu? Itu nggak mau disuruh-suruh. Apa sih ruginya? 120-130 miliar bertahun-tahun kamu dapetin, cuman buat sekali waktu kamu tarik, kamu akui, minta maaf, jatuh miskin. Kan enggak. Dokter kira akan berubah. Ternyata setelah dokter cek beli lagi, oh doain kalau perubahan belas. Beda dengan owner dari brand D. Jadi jangan ada nanti dibilang, oh kok branding nggak disenggol-senggol, udah cair berapa? Tanyakan ke owner branding, berapa dia bayar dokter? Apakah dokter pernah memeras dia? Silahkan tanya owner. Sampai detik ini, ya tidak ada tuh tuntutan dari owner branding. Ya. Ownernya yang inisial M ya? Ya, inisial M. Nggak ada, karena nggak pernah terjadi. Gitu. Ya kalau memang dia sudah mulai perbaikan, ya apalagi kan tujuannya ini kan hanya itu tujuannya dokter itu. Terus tadi dipertanyakan kenapa kok nggak lapor ke Badan POM. Sela Sofia kasusnya tadi sempat di stop karena kenapa ini kan kasusnya bukan kasusnya Reza, dokter ceritanya soal Sela Sofia. Itu membuktikan dokter itu laporan ke Badan POM. Kasus NC itu kan terjadi di bulan Januari. Diumumkan di bulan kemarin, baru sekarang berarti 8 bulan ya kurang lebih. Gitu loh. Dokter laporkan ke Badan POM juga. Saking banyaknya dokter nggak ingat satu-satu produk mana yang gitu.
Jadi tapi kalau misalnya ada beberapa yang nggak dokter laporkan, kenapa? Karena ownernya nggak pernah flexing, ya. Terus ownernya ini baik banget kelakuannya, dibilangin dinasihatin, oke, langsung baik, ya udah, gitu loh. Setelah dokter cek lagi di lab, ternyata hasilnya sesuai, terus ngapain dipermasalahkan? Nah, kelakuan mereka ini loh, mafia skincare adalah orang-orang yang ngambil duit kalian, ya, nggak mikirin kalian susah banget cari duitnya, ART tuh ya, beli produk yang dia pikir produk ini bagus, gitu loh, dari dokter. Mana sih itu yang paket yang merah kuning hijau, yang merah itu paketan kita yang gaji dia. Kalian bisa lihat yang merah, ya merah abu hijau gitu kan. Kalian bisa lihat itu ada kodenya guys, ya ada kode lab. Jadi nggak ada yang namanya itu kita beli sendiri, beli sendiri kok, gitu. Ntar ya, kalian bisa lihat itu kelihatan itu belinya tuh lama banget gitu, itu dari bulan Juni. Kan kita lihat sini, tidak ada karangan, tidak ada gimmick drama. Oh, dokter baru beli nih, biar nanti bisa menjelekkan Reza Gladys. Nggak ada kayak gitu, nggak ada niatan apa licik-licikan, nggak ada. Jadi kalau tadi ditanya apa niatnya, maksudnya, ya nggak ada maksudnya, ya perbaikan aja. Gitu, hanya itu sebenarnya, tujuan nggak ada yang lain-lain. Dan dokter itu hajar, itu hal yang biasa, hajar aja biasa aja supaya apa? Obat-obat ya. Mereka ini punya apa yang subscribe so, jadi kayak punya life a day in my life itu loh, a day ya, itu mereka tuh berbayar, ya berbayar. Jadi mereka itu akan menonton kelakuan seharian dari si RG ini, si bagian ini. Nah, di situ berbayar pula gitu, mempertontonkan kebiasaannya dia untuk hidup hedon. Loh, sudah dokter utak-atik, bukannya tambah tobat gitu. Karena produknya gitu. Ya kan, kok malah menyerang dokter menggunakan agency buzzer. Kok dokter sampai tahu agency buzzernya nunjukin guys, chatnya mereka disuruh sama asistennya. Jadi kalau ditanya kenapa kok kesel banget, karena kelakuan dia di belakang ini, di belakang media, di belakang pencitraannya itu luar biasa. Bagi-bagi mukena. Agency buzzernya bilang, aduh dia sombongnya sama kita luar biasa. Ya kalau ketemu sama kita, nih, ini handphone, Bang Sunan. Berarti contohkan kelakuannya dia ya. Dokter misalnya RG nih, begeng. Rapat nih di sini para agency buzzer atau agensi yang TT itu ya, gitu kan? Dah. Dia gini. Saya tanpa kalian aja omset saya bisa 100 miliar. Kira-kira kalau pakai kalian bisa nggak 50 miliar? Ngelihat orang di depan aja enggak guys. Bisa kalian bayangkan dengan sombongannya kayak apa? Dia bilang, enggak lah dok, kita nggak mau bantuin, orangnya sombong sekali, licik sekali. Itu fakta sebenarnya. Dan kalian begitu terperdaya dengan wah kesehariannya dia yang seolah-olah bagi-bagi mukena alim, pelangak pelongo, iya benar pelangak pelongo, liciknya mengalahkan itu semua. Tapi bilang nih. Iya, orang kecil pada pilih pengen Pengen cantik, pengen glowing gitu. Nih. Orang ART yang beli, yang ngeliat, wah aku pengen mukanya kayak Reza Gladys, kinclong begitu. Orang dia sendiri aja nggak pakai produknya guys. Nih contohnya nih ya. Nih ya. Nih kalian lihat ini white cell DNA MS Glow ya, elixir deh. Nih, ini ada kode sampel ya, tuh lihat. Ini pada saat zaman dulu guys, di bulan Juli, ini dokter kasih klep tuh bersegel dan nggak perlu dihilangkan namanya, brandnya, lihat. Tetapi setelah dokter muncul, timbullah kisruh, labnya ketakutan. Dok, sekarang kalau dokter mau ngasih harus dilepas semua. Ya, jadi tadi jelas ya hasil labnya tertulis MS Glow itu aman, MS Glow sesuai, itu jelas banget sesuai. Nah, ini juga kalian lihat ya, udah lama banget tuh sampai hilang. Sampai habis. Ini produknya dari serum booster dari hasil labnya mana? Hasil labnya? Biar kalian bisa lihat, dokter itu nggak ngarang, nggak fitnah. Bongkar-bongkaran kan Reza Gladys ya, kita bongkar-bongkaran. Kamu masih mau nyerang dokter pakai buzzernya kamu kan? Oke, ya udah, gitu kan? Dokter lawan. Dokter lawan kok ini. Nah ini ya. Tuh.
Kalian bisa lihat ya pengecekannya di tanggal 24 Juli. Tahan dok. Ini produknya. Itu punya Glavix ya dok? Bisa baca sendiri, kalian bisa baca sendiri. Glafidisia. Tengah dok. Erong dong. Diagonal dong. Nah ya, ini yang selalu dia gunakan, dia menggunakan teknik tadi. Sekarang berarti tanyakan ke kalian, mungkinkah seorang dokter, seorang Nikita Mirzani, seorang Sunan Kalijaga menjatuhkan kredibilitas seorang dokter? Jatuhnya kredibilitas seorang dokter itu hanya bisa dilakukan oleh dokter itu sendiri. Siapa yang melakukan demo tadi? Kita tanyakan, siapa? Oke? Itu salah satunya. Kalian lihat ya, ini asli Glavik dia. Yang saat ini leader labnya nggak berani melakukan hal yang sama, gitu. Dan dia angkanya, lihat kalian bisa lihat, tapi itu nggak ada yang ngalahin. Ini harus tutup barcode-nya ya. Dibandingkan dengan Hanafi yang cuma 28.000. Jadi kita ngomong by data ya dok ya? Iya dong, dok, kita selalu by data. Nggak pernah ngarang-ngarang. Coba Pak. Oke. Sampai dia Reza itu bisa memfitnah dok itu bayar dengan Hanafi. Buktikan Reza, kamu kan menipu nih. Kamu bilang nih, lihat ya. Ini produknya ini ada kodenya ya. Tengah dok. Tahan dok. Oke. Oke ya, kita lihat ya semuanya ya, tuh lihat. Oke. Dan kandungannya kan kita lihat. Ada disampaikan tadi. Tidak ada kebohongan sedikit. Dijual dengan harga 150.000 ya kalau promosi ya. Penjualnya seorang dokter. Ini ownernya sampai sekarang udah nggak kenal sama sekali. Kalau nggak salah kan namanya Ferry, Pak Ferry. Pak Ferry salam kenal ya Pak. Gitu loh. Ya udah nggak kenal sama Anda. Oke. Jadi ini dokter beli harganya ada di sini. Ini 26.000 udah dibeli. Oke. Dengan harga 20.000, niacinamide yang dokter dapatkan tuh di angka berapa nih guys? 10 kan guys? Dok kiri dok mak. Bisa kalian baca sendiri. Tengah sih dok. Ya. Sementara produk yang dokter beli kalau promo 150 sampai 130.000, niacinamide yang sangat murah, bahan baku yang sangat murah. Itu didapatkan dengan kadar segini. Coba. Ya, cukup. Inikah kredibilitas seorang dokter? Etis nggak menjual produk seperti ini? Etis nggak mengambil uang masyarakat dengan cara menjual produk yang seperti ini? Etis nggak ini dijual ya segini nih dengan nih satunya lagi serum ya gitu ya. Gimana lagi tuh satunya sunscreen, ada satu lagi nanti ada yang harus dibahas penting banget. Dengan modal 70.000 nanti dapatnya nih ada tuh 2 3 ada 6. Dia jual 1.500.000. Kalaupun lagi promo dijual dengan angka 700.000 sampai 400.000. Tetap nggak make sense. Kalau dokter ya, ini bukan pengusaha. Kalau pengusaha ngomong nggak, Anda mau jual 2 juta juga terserah. Pengusaha. Tapi kan Anda menjualnya dengan nama dokter. Dokter loh, lain ada. Begitu. Dengan kadar 0,0000. Sedangkan MS Glow Retinol Elixir dengan kadar 0,024. Pantas dia bisa mengklaim anti aging. Nah, kalau ini anti aging apa? Hah? Mau kadarnya 0,00000 lucu-lucuan. Mana loh? Terus ada lagi nih. Masa yang terbaru kemarin dia bilang begini, sunscreen guys. Sejak kapan ya sunscreen itu dicampur dengan moisturizer? Apa dia punya produk baru beras itu? Dia punya moisturizer beras. Mana ada? Sunscreen di sini. Habis gitu nanti kalian campurin moisturizer. Aduh, itu dokter lulusan mana sih? Sekarang dokter tanya, aduh jangan bluun banget dah. Aduh, tolong hentikan kamu. Belajar Reza Gladys. Mufid, belajar kamu sekarang. Berhenti jualan deh. Belajar. Nggak ada yang namanya sunscreen bisa dicampur sama moisturizer.
sunscreen itu punya sun protection factor, punya untuk melindungi SPF. Begitu kamu campur dengan moisturizer, itu kan SPF-nya terdegradasi, turun. Kok kamu suruh konsumen kamu campur dengan moisturizer? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu yang terbaru. Jadi dokter berpikir, ya Allah nih anak, ya Allah kamu tobatnya, belajar nggak mau dikritik kamu. Sementara dia membahayakan wajah konsumennya dengan begitu bang. Coba. Sekarang dia menyarankan menggunakan begini. Ternyata SPF yang dia jual produknya dia cuma 7. Sedangkan SPF itu kan minimal di Indonesia itu SPF-nya 30. Kalau SPF 7 melindungi enggak? Bisa sih melindungi dari sinar rembulan. Nah ya aku langsung rusak aja nih pasiennya. Mikir nggak dia ke situ dengan uang yang sudah dia ambil. Terus masih dibela ya sama kalian. Karena nanti tuh bingung. Ini kalian nih masyarakat itu kok masih mau sih belanja dari orang-orang begini. Lakukan cancel culture. Udah duit kalian udah dihabis-habisin sama si Suneo, Begeng, udah dihabis-habisin. Kok yang masih mau memperkaya mereka? Aneh, gitu. Bukti udah jelas. Hasil sudah ada, makanya mereka nggak bisa produktif. Mau produktif, bukaan lagi kita. Ayo. Dok, artinya produk-produk ini masih terjual secara bebas di e-commerce dan Ya dokter sih berharap sekarang memang sudah berubah ya. Cuma kan pada saat itu kan dokter beli lagi nggak ada perubahan. Kalau sekarang kan dokter nggak lakukan jilat lagi, jadi nggak tahu. Gitu. Cuman pada saat itu kok yang terjadi Reza ini sama suaminya ke rumah dokter dokter bukan fokus untuk perbaikan produknya. Kenapa? Kok yang ngotot ke rumahnya dokter, nongkrongin rumahnya dokter, monitor sesuatu. Begitu diain 20 miliar, dokter ketakutan loh. Kok bisa ya mau ngasih uang 20 miliar? Ini dokter tunjukin loh, lihat gila nggak Reza? Nggak dokter tutupin kok, cerita-ceritain kok orang-orang. Dok, perlu dipertegas 20 miliar tuh untuk apa? Lah nggak tahu. itu ditawarkan oleh siapa, Dok? Diiyain, disetujukan oleh mereka. Diiyain, oke dok, kita setuju untuk kasih 20 miliar. Kita aja melihat itu bengong. Kok cuma 2 hari lu iyain? Itu yang dia bilang seharusnya 100 T baru dia akan setuju. Dok, mau perjelas dok, tadi 20 M itu untuk agar dokter tidak mereview produknya dari sang overclaim. Permintaannya dia ya kalau misalnya apa yang bisa kita lakukan supaya reaksinya itu jadi bagus kan gitu pada saat di kopi itu. Gitu loh. Ini pun yang tadi dokter jelaskan waktu Yang tadi, makanya itu sampaikan di persidangan kenapa? Karena giringan opininya ini luar biasa, apalagi si hewan makan bambu kan ceritanya bla 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 dan dokter kan dibilang dokter pemeras. Lo buktikan aja pemerasannya dari mana ora ono. Laporin dong. Laporin dia ada. Ceritanya nggak begitu, faktanya nggak begitu, tapi dirubah. Ya sama seperti pengiringan si Suneo yang bilang dokter itu kalau live 1 jam dibayar 1,5 miliar. Sama siapa? Itu kan gila, 1,5 miliar 1 jam. Mana loh? Jadi kadang-kadang kita ini berita dari mana lagi dan dokter bukan misklarifikasi, bukan duta klarifikasi. Dokter ini duta lapor, ya. Jadi kalau untuk nepos, ya, nepos, ini tadi pesan khusus buat nepos sebagai dalang. Hari ini kan dia kok nggak datang, karena dalang ya. Jadi dalang dianya kayaknya nggak bisa mensupport semuanya ya, memfasilitasi. Kenapa? Coba dong wastingnya kan? Dok, setelah 20 miliar tadi itu mungkin setelahnya ada lagi dok rayuan-rayuan dari dia sama suaminya untuk dokter dokter. cuekin kan? Dokter cuekin. Bilang, dokter cuekin. Terus tiba-tiba ada laporan soal Mail itu ya? Mail itu. Itu nggak kerja apa? Berarti terakhir tawarannya cuma 20. Iya, dia sempat bilang, bisa nggak sih nego? Nggak bisa. Karena kan dokter pikir itu kan nilai yang fantastis ya, nggak mungkin gitu. Ternyata kurang 100 M. Nanti kalau nego malah kayak ini kita dilaporin ngeres. Gitu. Oh enggak. Jadi kejadiannya tuh ternyata ini kita dulu. Ternyata kejadiannya ini kita dulu ya. Bukan. Dia terus datang. Ini berarti nggak ngerti. Soalnya nih kita tuh dokter tuh nggak ngerti. Jadi sekarang itu pada saat yang tadi diceritakan di Desember 13. Jadi gini ya, kami selaku tim kuasa hukum, baik dari Dokter Oki maupun Dokter Samira, kami mencoba menganalisa ada apa sih ini semua, ya. Kok klien-klien saya kebetulan kayak Dokter Samira dalam hal ini yang suka mereview produk ya, tanpa disuruh, tanpa diminta, ya, semata-mata untuk menjaga kesehatan khususnya wanita Indonesia yang membeli produk-produk skincare. Jangan sampai
dirugikan di kemudian hari, ya, terkait dengan kesehatan mereka yang menggunakan produk-produk yang dianggap berbahaya. Ada 2 orang di sini. Ada seorang Nikita Mirzani, ada seorang Dr. Samira yang selalu menyuarakan terkait produk-produk skincare. Lalu kenapa 2 orang ini yang dikejar, ya, yang dikejar oleh pihak mereka, ya? Apakah ingin dijebak untuk supaya bisa masuk penjara, dan ketika masuk penjara mereka bisa bebas jualan tanpa ada yang mereview, tanpa ada yang berani bersuara mereview, ya? Kami mencoba menganalisa situasi ini, ada apa? Begitu juga ketika kemarin minggu lalu klien kami Dr. Oki memberikan kesaksiannya bahwa sesuai dengan rekam digital, pihak DRG duluanlah yang mengejar Dr. Oki agar supaya bisa berkenalan atau bertemu dengan seorang Nikita Mirzani yang biasa mereview skincare. Ya, ada apa? Berulang kali kejar klien saya Dr. Oki hanya untuk dapat bisa dikenalkan atau berjumpa dengan Nikita Mirzani. Ya, setelah berjumpa, ya kita sama-sama tahu ada angka akhirnya seperti ini sekarang. Artinya gini, patut diduga, ya,